Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Olga Margareta Lubay dengan NPM 1913023021, Juliana Friska Buraja Gugur dengan NPM 1913023023, Jenia Hendiska dengan NPM 1913023038. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu industri asam sulfat. Mohon disimak ya teman-teman. Baik, pertama kami akan menjelaskan terkait sejarah asam sulfat. Asam sulfat pertama kali ditemukan pada abad ke-8 oleh seorang alkimiawan bernama Geber, dan senyawa ini dikaji oleh Rajes pada abad ke-9 melalui destilasi kering mineral. Mineral-mineral itu yaitu mineral yang mengandung besi 2 sulfat heptahidrat dan tembaga 2 sulfat pentahidrat. Lalu senyawa tersebut terurai menjadi besi 2 oksida dan tembaga 2 oksida, serta melepaskan air dan sulfur trioksida. Kedua senyawa tersebut dapat bereaksi dan menghasilkan asam sulfat. Lalu seorang kimiawan bernama Johann Glauber pada abad ke-17 menghasilkan asam sulfat melalui pembakaran sulfur dan KNO3 menggunakan uap sehingga KNO3 terurai dan mengoksidasi sulfur membentuk SO3 yang bereaksi dengan air membentuk H2SO4. Lalu pembentukan melalui pembakaran belerang dengan salpeter pertama kali dijelaskan oleh Valentinus pada abad ke-15. Lalu selanjutnya pada tahun 1746, seorang Inggris bernama Roebuck itu memperkenalkan sebuah proses kamar timbal. Itu merupakan proses yang menarik, namun untuk sekarang proses tersebut sudah tertinggal zaman dan juga sudah kuno. Proses kontak pertama kali ditemukan pada tahun 1831 oleh Philippi, seorang Inggris yang patennya mencakup aspek-aspek penting dari proses kontak yang modern, yaitu melewati campuran sulfur, dioksida, dan udara melalui katalis, kemudian diikuti oleh absorpsi sulfur trioksida di dalam asam sulfat. Lalu pada tahun 1889, diketahui bahwa proses kontak dapat ditingkatkan lagi menggunakan oksigen secara berlebihan di dalam campuran gas bereaksi. Lalu dalam periode 1900 sampai 1925, banyak pabrik asam kontak yang dibangun dengan menggunakan platina sebagai katalisnya. Lalu pada tahun 1930, proses kontak telah bersaing dengan proses bilik timbal pada segala konsentrasi yang dihasilkan. Lalu sejak pertengahan tahun 1920-an, kebanyakan fasilitas baru dibangun dan menggunakan proses kontak dengan katalis vanadium. Berbagai penyempurnaan dilakukan baik terhadap peralatan maupun juga terhadap katalis. Maka proses kontak sekarang telah mengalami banyak penyempurnaan dan dewasa ini telah menjadi proses industri yang murah, kontinu dan dikendalikan secara otomatis. Bahkan semua pabrik sekarang sudah menggunakan proses kontak. Selanjutnya yaitu bahan baku pembuatan asam sulfat. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat yaitu sulfur yang didapatkan dengan sulfur alam atau hasil penambangan sebanyak 56%. Lalu senyawa-senyawa sulfur seperti baton sulfida atau sulfat itu sebanyak 19%. Lalu gas buangan industri, minyak bumi atau batu bara sebanyak 25%. Lalu 75 sampai 85% dari produksi sulfur itu
digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat. Selain sulfur digunakan juga bahan baku lainnya pada proses pembuatan asam sulfat ini, yaitu seperti oksigen, air, dan juga katalis vanadium pentaoksida, di mana katalis itu diimpor langsung dari Singapura. Sedangkan untuk oksigen dapat didapatkan dari udara bebas, dan air didapatkan dari sumur bor yang melalui proses pengolahan. Penggunaan asam sulfat. Penggunaan asam sulfat ini dapat digunakan untuk industri pupuk sebanyak 37%, industri bahan kimia sebanyak 18%, industri bahan warna 8%, lalu pulp dan kertas 78%, besi baja, serat sintetis, minyak bumi, dan lain-lainnya. Dapat dilihat bahwa penggunaan asam sulfat yang banyak digunakan yaitu pada industri pulp dan juga kertas, sebanyak 78%. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses-proses dalam pembuatan asam sulfat. Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya dalam pembuatan asam sulfat itu terdapat dua cara. Yang pertama adalah pembuatan asam sulfat melalui proses kontak, sedangkan yang kedua adalah pembuatan asam sulfat melalui proses kamar timbal atau bilik timbal. Yang pertama adalah proses kontak. Perlu diketahui bahwa proses kontak merupakan reaksi oksidasi antara gas sulfur dioksida dengan oksigen dari udara dengan memakai katalis padat yang dilanjutkan dengan absorpsi gas sulfur trioksida yang dihasilkan untuk membentuk asam sulfat. Adapun reaksi utama dalam proses pembuatan asam sulfat melalui proses kontak itu ada reaksi antara sulfur dan oksigen yang menghasilkan sulfur dioksida, yang kemudian sulfur dioksida ini direaksikan lagi dengan oksigen untuk menghasilkan sulfur trioksida. Selanjutnya bisa dilihat pada layar terdapat diagram alir yang menunjukkan proses pembuatan asam sulfat menggunakan proses kontak. Yang pertama itu sulfur cair dimasukkan ke dalam burner yang kemudian dibakar dan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas sulfur dioksida. Adapun reaksinya bisa dilihat pada reaksi yang pertama itu ada reaksi antara sulfur dan gas oksigen yang kemudian menghasilkan sulfur dioksida. Nah, kemudian gas sulfur dioksida ini akan dimasukkan ke dalam waste heat boiler agar gas sulfur dioksida ini tetap berwujud gas, di mana kemudian gas sulfur dioksida ini akan dimasukkan ke dalam hot gas filter untuk penstabilan suhu dan menyaring gas yang akan dimasukkan kepada konverter. Nah, pada konverter ini gas sulfur dioksida ini akan bereaksi dengan gas oksigen pada temperatur rendah dan tekanan tinggi. Namun, pada temperatur rendah itu reaksi tidak dapat terjadi, dan pada tekanan tinggi itu memerlukan biaya yang lebih besar. Nah, oleh karena itu ditambahkanlah suatu katalis. Nah, katalis yang ditambahkan ini adalah vanadium pentaoksida, di mana tujuannya itu agar reaksi dapat terjadi dan menghasilkan gas sulfur trioksida. Untuk reaksinya sendiri itu bisa dilihat untuk reaksi yang kedua, yaitu antara sulfur dioksida dengan gas oksigen yang kemudian menghasilkan gas sulfur trioksida. Gas sulfur trioksida ini akan dimasukkan ke dalam economizer agar temperatur dari gas tersebut itu turun menjadi 220 derajat Celcius. Yang kemudian akan dimasukkan ke dalam menara absorber, di mana di dalam menara absorber ini akan ditambahkan 2% air dan 98% asam sulfat atau H2SO4, sehingga akan menghasilkan oleum atau H2S2O7. Dengan reaksinya itu bisa dilihat di reaksi yang ketiga, yaitu antara
gas sulfur trioksida dengan H2O dan H2SO4 yang kemudian akan menghasilkan H2S2O7. Lalu oleum ini akan dimasukkan ke dalam exit cooler, yang mana di dalam exit cooler ini akan ditambahkan H2 atau air sehingga akan dihasilkan cairan H2SO4 dengan konsentrasi 98%. Untuk reaksinya itu bisa dilihat di reaksi yang terakhir, yaitu antara H2S2O7 dalam bentuk liquid dengan H2O atau air yang kemudian menghasilkan H2SO4 atau asam sulfat, seperti itu. Selanjutnya ada proses kontak dengan absorpsi tunggal. Nah, pada layar itu bisa dilihat ada diagram alir dari proses absorpsi tunggal di pabrik pembuatan asam sulfat, di mana bahan yang digunakan pada proses kontak dengan absorpsi tunggal itu adalah sulfur atau belerang yang melalui beberapa proses. Yang pertama itu sulfur atau belerang dibakar di udara sehingga bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan gas belerang dioksida, atau reaksinya bisa dilihat sulfur direaksikan dengan gas oksigen itu akan menghasilkan gas sulfur dioksida. Lalu proses selanjutnya adalah belerang dioksida yang dihasilkan tadi itu akan direaksikan kembali dengan oksigen dan menghasilkan belerang trioksida. Bisa dilihat itu ada gas sulfur dioksida direaksikan dengan oksigen yang kemudian menghasilkan gas sulfur trioksida, di mana reaksi ini berlangsung lambat. Maka untuk mempercepatnya itu ditambahkan katalis, yakni vanadium pentaoksida pada suhu kurang lebih 450 derajat Celcius. Nah, kemudian gas sulfur trioksida yang sudah dihasilkan tadi kemudian dipisahkan dan direaksikan dengan air untuk menghasilkan asam sulfat, di mana gas sulfur trioksida tadi direaksikan dengan air maka akan menghasilkan H2SO4. Nah, karena reaksi ini berlangsung sangat hebat dan menghasilkan asam sulfat yang sangat korosif, nah untuk mengatasinya gas sulfur trioksida ini akan dialirkan melalui menara yang di dalamnya terdapat aliran H2SO4 pekat sehingga terbentuk asam pirosulfat atau H2S2O7 atau juga disebut dengan oleum, di mana asam pirosulfat ini akan direaksikan kembali dengan air sehingga menghasilkan asam sulfat dengan kadar 98% maksud saya. Selanjutnya ada proses kontak dengan absorpsi ganda, di mana proses kontak ini mengalami beberapa modifikasi secara berangsur-angsur dan menggunakan absorpsi ganda, juga disebut katalis ganda, sehingga hasilnya lebih tinggi dan emisi SO2 yang belum terkonversi dari cerobong asap berkurang. Sini teman-teman bisa lihat ada diagram alir dari pabrik asam sulfat kontak yang menggunakan pembakaran belerang dan absorpsi ganda. Adapun untuk tahapan-tahapannya itu yang pertama ada sulfur handling, di mana alat utamanya adalah melter yang berfungsi untuk melebur belerang dengan pemanas steam tekanan 7 kgf per cm persegi dan temperatur 170 derajat Celcius melalui coil. Nah, untuk meratakan panas dan mengurangi kotoran, maka pada dasar melter itu dilengkapi dengan pengaduk, sedangkan untuk mengatasi terjadinya asam bebas ditambahkan serbuk kapur. Sulfur cair yang terbentuk itu selanjutnya dialirkan ke filter untuk disaring kotorannya dan ditambahkan diatomesius atau bahan pengcoating supaya penyaringan dapat baik dan mengcoating dari filter. Nah, setelah itu sulfur cair yang sudah difilter ini akan ditampung ke dalam storage tank yang dilengkapi dengan steam coil untuk mempertahankan suhu sekitar 130 sampai 140 derajat Celcius. Tahap selanjutnya itu ada pembuatan gas SO2, di mana peralatan utamanya itu adalah furnace yang fungsinya itu
untuk membakar sulfur cair dengan udara kering sehingga akan terbentuk gas sulfur dioksida. Nah, sulfur cair dari stroke tank itu akan dialirkan secara spray ke dalam sulfur furnace dengan ditambahkan udara kering dari drying tower. Dengan persamaan reaksinya itu bisa dilihat ada sulfur direaksikan dengan gas itu menghasilkan sulfur dioksida dan energi. Nah, gas panas yang dihasilkan itu 10,5% volume sulfur dioksida dengan temperatur 1042 derajat Celcius dan dimanfaatkan untuk steam superheater. Nah, gas keluar dari steam superheater itu temperaturnya itu turun menjadi 430 derajat Celcius. Lalu ada proses pengubah SO2 di mana peralatan utamanya itu ada konverter yang terdiri dari 4 bed dengan fungsi mengkonversi sulfur dioksida menjadi sulfur dioksida dengan bantuan katalis yakni vanadium pentaoksida. Reaksinya itu antara sulfur dioksida dengan oksigen kemudian menjadi sulfur trioksida. Nah, konversi tadi kan sudah disebutkan bahwa di konverter itu terdapat 4 bed. Nah, di mana konversi yang terjadi pada bed 1 sampai dengan bed 3 itu adalah 94% dengan temperatur 450 derajat Celcius dan didinginkan pada economizer sampai 220 derajat Celcius. Yang selanjutnya itu akan dimasukkan ke dalam menara absorber. Sedangkan sisa-sisa gas gabungan dari heater exchanger masuk ke bed 4 dengan temperatur 420 derajat Celcius dan menjadi konversi sekitar 99,73% dan keluar dari bed 4 itu akan masuk ke economizer untuk didinginkan menjadi 190 derajat Celcius yang kemudian akan masuk juga ke menara absorber. Selanjutnya itu tahapan pengeringan udara dan penyerapan sulfur trioksida. Nah, udara atmosfer itu dihisap oleh air blower lewat drying tower dan air yang terkandung diserap dengan asam sulfat 98,5% kering yang dihasilkan dengan suhu 110 derajat Celcius. Digunakan sebagai udara pembakar pada sulfur furnace. Nah, penyerapan gas sulfur trioksida dari bed 3 dan 4 itu kan bed 3 dan 4 itu dilakukan di absorber tower dengan H2SO4 98% yang merupakan reaksi eksotermis. Selanjutnya ada penyimpanan dan loading. Nah, produk H2SO4 yang dihasilkan itu disimpan di exit strong tank dan selanjutnya akan ditransfer ke unit-unit yang memerlukan serta sebagian lagi untuk produk loading. Produk H2SO4 memiliki temperatur sebesar 45 derajat Celcius dengan konsentrasi 98,5%. Selanjutnya kita akan membahas proses atau langkah-langkah pembuatan asam sulfat melalui proses bilik timbal. Nah, dalam proses bilik timbal itu dimulai dengan memasukkan katalis yakni NO dan NO2, lalu gas sulfur dioksida panas melalui bagian bawah menara klopper. Nah, bentuk menara kloppernya sendiri bisa dilihat pada diagram alir yang terdapat di layar. Nah, selanjutnya dari menara Glover itu campuran ini akan dialirkan dan dibakar di dalam bilik besar yang lantainya itu digenangi dengan air. Kemudian gasnya ini akan mengembun pada dinding dan diabsorpsi oleh air. Reaksi yang terjadi itu ada reaksi antara 2SO2 direaksikan dengan NO direaksikan dengan NO2, H2O dan oksigen kemudian menghasilkan asam nitrosil. Nah, selanjutnya asam nitrosil yang dihasilkan itu akan bereaksi kembali dengan air untuk menghasilkan asam sulfat, di mana reaksinya itu bisa teman-teman lihat ada
2HNOSO4 direaksikan dengan H2O menjadi 2H2SO4 plus NO plus NO2. Nah, sebagian asam sulfat itu akan dialirkan ke dalam menara Gay-Lussac guna menyerap gas NO dan NO2 sebagai katalisator. Nah, menara Gay-Lussac ini sendiri berfungsi untuk recovery katalisator gas NO dan NO2 di mana dan asam sulfat yang terbentuk akan dialirkan ke menara Glover berguna untuk memekatkan hasil asam sulfat keluaran bilik timbal, dan selanjutnya asam sulfat ini akan ditampung di bak penampungan setelah dipekatkan. Selanjutnya yaitu proses pemekatan asam sulfat. Nah, asam sulfat encer dapat dibekatkan menjadi asam dengan konsentrasi yang agak lebih tinggi dengan mencelupkan gelungan uap pemanas yang terbuat dari timbal di dalam tangki timbal atau tangki yang berlapis timbal dan bata. Nah, kemudian berdasarkan pada gambar yang telah disajikan pada layar, merupakan gambar konsentrator dengan tiupan uap. Kemudian gas panas pada suhu sekitar 680 derajat diperoleh dari pembakaran minyak atau gas bahan bakar. Nah, kemudian gas pembakaran yang panas ini ditiupkan dari arah yang berlawanan terhadap asam sulfat itu dalam kompartemen pada drum pemekat, dan air keluar bersama gelembung-gelembung gas dari asam. Nah, kemudian gas keluar pada suhu 230 derajat sampai 250 derajat dari kompartemen pertama drum tersebut. Kemudian masuk ke dalam kompartemen kedua bersama dengan sebagian gas panas dari tanur pembakaran. Kemudian gas yang dihasilkan ini akan keluar pada suhu 170 derajat sampai 180 derajat Celcius dan masuk ke dalam drum pendingin gas, di mana gas tersebut didinginkan lagi menjadi 100 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius sambil menaikkan suhu asam encer ke titik didihnya. Oleh karena sebagian asam sulfat itu terbawa ikut sebagai kabut, gas panas dilewatkan melalui pembasuh ventur dan separator siklon, kemudian dicuci dengan asam umpan dan air untuk menyingkirkan kabut asam sebelum dibuang ke udara. Nah, cara ini dapat menurunkan kabut asam sekitar 35 mg per meter kubik dengan biaya investor yang lebih rendah daripada bila menggunakan prinsip kabut elektrostatik. Nah, prosedur ini akan menghasilkan asam dengan konsentrasi akhir 93%. Selanjutnya, saya Jenny Indiska, NPM 1913023038. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Olga Margareta Lubay. Selanjutnya yaitu fungsi F2O5 dalam produksi asam sulfat. Nah, fungsi F2O5 dalam produksi asam sulfat adalah sebagai katalis, yaitu untuk mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, seperti pada proses pembuatan produksi asam sulfat, yaitu S ditambah O2 dipanaskan pada suhu 900 derajat, kemudian menjadi SO2 dengan delta H. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait pertanyaan nomor 2 pada lembar kerja mahasiswa. Jadi, menurut kelompok kami, proses kontak itu lebih banyak menghasilkan asam sulfat dibandingkan dengan proses bilik timbal. Itu karena pada proses kontak, sebelum dihasilkannya asam sulfat, itu terdapat dulu suatu produk yang bernama oleum. Sehingga untuk menghasilkan asam sulfat yang lebih banyak, maka oleum tersebut dapat kita produksi dengan banyak lalu direaksikan dengan air. Sedangkan jika dalam proses bilik timbal itu untuk membuat asam sulfat itu tidak terdapat suatu produk sebelum menjadi asam sulfat, sehingga untuk membuat asam sulfat itu harus tahapannya dari awal hingga akhir, sehingga yang dihasilkan lebih sedikit daripada yang dihasilkan pada proses kontak. Masih berhubungan dengan nomor 2, pada lembar kerja mahasiswa, terdapat pertanyaan lain yaitu, mengapa pada proses pembuatan asam sulfat dengan menggunakan proses kontak SO3 yang dihasilkan tidak langsung direaksikan dengan air. Jadi,
setelah SO3 itu terbentuk, maka memang langkah selanjutnya adalah dengan mengubahnya menjadi asam sulfat dengan cara mereaksikannya dengan air. Tetapi SO3 itu tidak dapat langsung dialirkan ke air, karena apabila SO3 itu langsung dialirkan ke air, maka reaksinya akan berbahaya. Reaksinya akan menghasilkan asap yang beracun. Nah, untuk langkah amannya, maka langkah pertamanya yaitu melarutkan SO3 dalam sulfat pekat sehingga membentuk senyawa yang disebut dengan oleum. Maka setelah dihasilkan oleum itu, barulah oleum tersebut yang direaksikan dengan air sehingga menghasilkan asam sulfat. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan nomor 3 pada lembar kerja mahasiswa, yaitu bagaimana cara memperoleh gas SO3 sebanyak mungkin sehingga menghasilkan asam sulfat yang banyak. Baik, kira-kira skema pembuatan dan kondisi lingkungannya pada pembuatan gas SO3 ini seperti pada layar, yaitu SO2 direaksikan dengan O2 pada suhu 400 sampai 450 derajat Celcius dengan perbandingan 1:1 dengan tekanan 1 sampai 2 atm dengan katalis vanadium pentaoksida sehingga diharapkan akan menghasilkan gas SO3. Lalu karena reaksinya akan membentuk suatu kesetimbangan, maka kita dapat mengubah kondisi lingkungannya sehingga hasil SO3 itu dapat lebih maksimal lagi. Baik, setelah kita mengetahui kondisi lingkungan dari pembentukan gas SO3, maka kita dapat menggunakan perbandingan jumlah SO2 dan O2. Jadi, SO2 dan O2 yang akan direaksikan akan membentuk SO3 itu memiliki perbandingan volume yang sama. Di mana hukum Avogadro menyatakan bahwa gas-gas yang volumenya sama akan membentuk jumlah molekul yang sama. Oleh karena itu, kita akan membuat volume reaksinya dengan perbandingan yang sama. Persamaan reaksi yang akan terjadi seperti pada gambar di samping, pada reaksi di samping, yaitu 2SO2 ditambah O2 akan menghasilkan 2SO3. Maka berdasarkan prinsip kesetimbangan Le Chatelier, maka jika kita menambahkan jumlah oksigen dalam reaksi kesetimbangan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah SO3. Artinya, jika kita memperbanyak jumlah O2 dalam reaksi, maka jumlah SO3 yang dihasilkan juga akan menjadi banyak. Lalu, mengapa kita tidak menambahkan jumlah SO2-nya saja yang diperbanyak? Jadi, untuk menambah SO2 itu dibutuhkan biaya pembuatan yang sangat mahal, sehingga SO2 itu harus dibentuk dalam suatu proses lagi, sementara O2 itu dapat diambil dari udara. Maka menambah jumlah O2 yang ada dari udara akan lebih mudah dan murah dibandingkan dengan menambahkan O2. Nah, lalu akan timbul pertanyaan, lalu apakah jika kita menambah jumlah O2 sebanyak-banyaknya agar SO3-nya dapat dihasilkan lebih melimpah, apakah benar gitu? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi walaupun kita mengubah keadaan untuk memperoleh produksi SO3, tetapi ia punya jumlah maksimal untuk diproduksi. Bahwa perlu kita ingat bahwa reaksi di atas itu berlangsung dengan menggunakan katalis V2O5, di mana jika O2 yang kita gunakan terlalu banyak, maka ia tidak dapat terikat pada katalis dan tidak bereaksi dengan SO2, sehingga tidak membentuk SO3. Maka kebanyakan molekul O2
kebanyakan molekul O2 itu akan terbuang sia-sia dan tidak memperoleh SO3 yang lebih banyak juga. Baik, sekian teman-teman penjelasan dari kelompok 5. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak penjelasan dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat penjelasan kami yang kurang tepat. Dan apabila teman-teman memiliki tanggapan, sanggahan, maupun saran, kami persilakan untuk menanggapi, untuk menyampaikannya dalam forum diskusi maupun juga dalam forum Google Meeting pada kelas kimia industri. Terima kasih.